Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi asmain. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi ya, adik-adik mahasiswa Teknologi Pangan Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Ya, jadi untuk hari ini kita masuk ke pertemuan yang berikutnya di mata kuliah Teknologi Produk Bakery. Nah, untuk hari ini kita melanjutkan materi yang lalu, yaitu sudah memasuki materi mengenai proses pembuatan roti. Ya, kemarin sudah sampai ke pencampuran bahan, keuntungan dan kekurangannya, berbagai metodenya. Nah, kali ini kita akan masuk ke tahap berikutnya. Jadi, ada tahap-tahap yang harus dilakukan dalam pembuatan roti. Ya, jadi roti adalah salah satu produk dari bakery. Ya, sudah dijelaskan sebelumnya oleh pengampu kalian. Baik, akan Bu Rike jelaskan kali ini mengenai fermentasi. Fermentasi atau yang umum disebut dengan peragian. Fermentasi merupakan salah satu proses penting pada pembuatan roti, terutama pada pengembangan dan pembentukan rongga pada roti. Fermentasi ini dibutuhkan selain untuk pengembangan juga untuk meningkatkan daya cerna gandum yang merupakan bahan dasar pembuatan roti. Sifat unik dari protein dalam biji gandum yaitu kemampuannya untuk membentuk massa adonan yang kohesif setelah biji-bijian digiling, kemudian dilembabkan, lalu terhidrasi dan mengalami energi pencampuran. Massa kohesif inilah yang disebut gluten, yang setelah terbentuk mengalami kemampuan untuk menjebak atau menangkap gas, yaitu gas karbon dioksida atau CO2 selama masa istirahat. Dan memanggang memungkinkan massa yang mengembang menjadi lemah lembut, lebih ringan, dan bahkan lebih enak setelah pemanasan akhir, menurut Coven tahun 2007. Tujuan fermentasi atau peragian adonan ialah untuk pematangan adonan sehingga mudah dibentuk dan menghasilkan produk yang bermutu baik. Selain itu, fermentasi berperan dalam pembentukan cita rasa roti. Selama fermentasi, enzim-enzim ragi bereaksi dengan pati dan gula untuk menghasilkan gas karbon dioksida. Perkembangan gas ini menyebabkan adonan mengembang dan menyebabkan adonan menjadi lebih ringan dan lebih besar. Untuk suhu normal, fermentasi adalah kurang lebih 26 derajat Celcius dan kelembabannya 70-75%. Nah, pengembangan roti ini membuat bentuk roti yang unik dan indah dipengaruhi oleh ragi adonan. Dalam fermentasi roti, ragi terbukti sangat bermanfaat karena berkontribusi terhadap aroma, rasa, dan ragi tersebut. Menurut Edegor et al. Tahun 2016. Tujuan setiap ragi adalah untuk menghasilkan gas yang membuat roti mengembang selama fermentasi. Gas tersebut perlahan naik dan mengisi rongga. Proses yang sangat mirip terjadi saat roti mengembang. Karbon dioksida mengisi ribuan gelembung seperti balon dalam adonan. Faktor inilah yang memberi tekstur pada roti setelah roti matang. Menurut Ali et al. Tahun 2012. Bakers biasanya menggunakan ragi komersial atau fermentasi alami dari adonan yang bersifat sedikit asam atau sourdough. Sourdough merupakan media yang baik bagi mikroba yang berasal dari udara, sereal, dan air. Menurut Carbonetto et al. 2018. Seiring dengan perkembangan bisnis roti, saat ini lebih banyak perusahaan roti menggunakan ragi komersial. Pembuatan roti dalam skala besar menuntut diiringi dengan terciptanya industri untuk memproduksi ragi untuk pembuatan roti. Karakteristik aktivitas ragi atau yeast dipilih sesuai metode pembuatan roti yang digunakan
Pengemasan dan distribusinya disesuaikan dengan fisik industri bakery. Jensen Inwood tahun 1998. Lalu tahap yang berikutnya setelah fermentasi adalah pancing atau pelipatan adonan. Nah, seperti ini ya. Kalau kita sedang membuat roti ya, kemudian ada proses pelipatan, ini namanya adalah pancing. Nah, dilakukan dengan melipat adonan dari tepi kemudian ke tengah. Pada kondisi ini akan memberi kesempatan yeast untuk tumbuh dan membentuk CO2. Untuk adonan yang kuat akan diikuti dengan fermentasi kedua, sedang adonan yang lemah hanya akan mengalami 1 kali fermentasi. Tahap yang berikutnya adalah benching, yaitu dibuat bulatan dan resting tutup dengan kain. Nah, benching ini seperti ini ya. Jadi adonan dibentuk menjadi satu bulatan besar, kemudian untuk resting itu adalah diistirahatkan lagi dengan menutup adonan dengan kain. Jika adonan mengandung yeast yang cukup, maka istirahat hanya memerlukan waktu yang pendek. Tahap yang berikutnya adalah pembentukan atau make up. Pada tahap ini secara berurutan adonan dibagi dan dibulatkan, kemudian diistirahatkan, dipulung ya atau diambili satu persatu, kemudian dimasukkan ke dalam loyang dan fermentasi akhir sebelum dipanggang kemudian dikemas. Pembagian adonan dapat dilakukan dengan menggunakan pemotong adonan. Nah, tahap yang berikutnya setelah benching adalah proofing. Proofing merupakan waktu istirahat adonan antara pembagian adonan dan pembentukan volume yang penanganannya dapat santai dan mengembang sebelum dicetak. Periode proofing 15-30 menit berlangsungnya. Setelah proofing ada final proofing, yaitu periode fermentasi setelah bentuk mengembang diikuti dengan pertumbuhan ukuran potensial sebelum dimasukkan ke dalam oven. Yeast pada tahap final proofing perlu periode 45-90 menit. Menurut Knight and Kotzever tahun 1979, kelembaban yang diinginkan sekitar 80-85% dengan suhu sekitar 32-38 derajat Celcius dengan waktu 15-45 menit. Dengan cara ini akan menghasilkan produk yang lembut dan volume akan mengembang dengan sempurna. Apabila proofing dilakukan melebihi 45 menit, maka adonan akan mengembang yang berlebihan, sehingga roti yang dihasilkan akan berwarna keabu-abuan dan akan kehilangan perisa atau flavor. Nah, mekanisme proofing ini secara umum, jadi proofing itu dia sangat penting. Jika adonan ragi tidak difermentasi, maka ragi tidak dapat melepaskan karbon dioksida, sehingga protein dalam tepung bernama gluten tidak akan meregang untuk menahan gelembung udara. Proofing adalah bagian penting dari pembuatan roti dan produk lain yang menggunakan ragi untuk menciptakan kantong udara, seperti pada pembuatan croissant. Nah, tahapan yang paling penting dalam proofing adalah untuk memastikan adonan tidak overproofing atau fermentasi berlebihan. Sebab ketika fermentasi berlebihan akan menyebabkan lapisan terpisah dan mentega khususnya di croissant bocor. Kurang fermentasi juga tak bagus sebab dapat menghasilkan remah-remah kasar dan pada croissant adonan tidak akan membentuk lapisan-lapisan yang indah. Adonan roti yang fermentasinya kurang atau berlebihan tidak akan mengembang dengan baik ketika dipanggang. Begitu juga pada adonan seperti croissant. Nah, kemudian baking atau pemanggangan. Ya, jadi dalam pemanggangan harus dipertimbangkan banyaknya gula dalam adonan serta ukuran fisik dan bentuk adonan. Pada tingkat tertentu kecoklatan pada sisi samping roti dapat diatur sesuai yang diinginkan.
Warna coklat pada remahan roti ini dikaitkan dengan proses karamelisasi dan struktur harus cukup dapat menahan terhadap gaya gravitasi. Khususnya sandwich akan mudah basi apabila warna sisi rotinya kurang coklat karena tidak mampu mendukung berat puncak roti. Nah, ini adalah reaksi pencoklatan selama proses baking roti. Ada dua reaksi yang terjadi selama pemanggangan. Yang pertama adalah reaksi Maillard, yaitu pencoklatan hasil reaksi antara protein dan gula. Kemudian reaksi Maillard ini terjadi pada pemanggangan suhu rendah, roti di oven suhu 60-66 derajat Celcius dan suhu kamar. Susu bubuk yang disimpan terlalu lama akan menjadi berwarna kecoklatan. Ini salah satu contoh ya, produk pangan yang disimpan kemudian mengalami reaksi Maillard. Kemudian ada reaksi karamelisasi. Pencoklatan hasil pemecahan gula yang disebabkan oleh adanya panas. Nah, reaksi pencoklatan selama proses baking roti ini termasuk reaksi non-enzimatis. Ya, jadi tidak dipengaruhi atau tidak disebabkan karena faktor enzim. Kemudian karamelisasi pada lapisan kulit luar roti dapat diamati sampai suhu mencapai 160 derajat Celcius hingga 171 derajat Celcius. Ini adalah tahap-tahap reaksi Maillard. Yang pertama, suatu aldos bereaksi bolak-balik dengan asam amino atau dengan suatu gugus amino dari protein sehingga menghasilkan basa Swift. Kemudian yang kedua, perubahan terjadi menurut reaksi Amadori sehingga menjadi asam ketosa. Ya, kalian nanti sudah mengetahui bukan? Kalian sudah mengambil mata kuliah syarat mengambil teknologi produk bakery ya, seperti kimia ya, kimia pangan dan gizi ya, kimia organik dan sebagainya ya. Kalian pahami ya untuk reaksi-reaksinya, untuk struktur-strukturnya. Kemudian next, dehidrasi dari hasil reaksi Amadori membentuk turunan-turunan furfuraldehid. Misalnya heksosa diperoleh hidroksimetil furfural. Kemudian proses dehidrasi selanjutnya menghasilkan hasil antara metil alfa dikarbonil yang diikuti penguraian menghasilkan reduktor-reduktor dan alfa dikarboksil seperti metil glioksal, asetol, dan diasetil. Aldehid-aldehid aktif dari poin 3 dan 4 terpolimerisasi tanpa mengikut sertakan gugus amino dan dengan gugusan amino membentuk senyawa berwarna coklat yang disebut melanoidin. Ya, jadi makanya kalau kita memanggang roti nanti akan timbul ya, ada aroma-aroma atau bau-bau hangus, kemudian di situ akan tercipta warna coklat, kemudian nanti rasanya lezat. Nah, itu dipengaruhi oleh adanya reaksi pencoklatan, yaitu reaksi Maillard dan adanya reaksi karamelisasi. Ya, seperti ini ya struktur molekulnya ya untuk reaksinya. Nanti kalian pahami. Nah, itu adalah struktur dari ribos ya, ribos kemudian ada amino acid atau asam amino ya, kemudian nanti akan menghasilkan Amadori compound atau senyawa Amadori ya. Kemudian ada high temperature atau karena adanya temperatur yang panas ya akibat proses pemanggangan dengan menggunakan oven. Nah, nanti akan timbul struktur-struktur seperti ini ya. Jadi ini berbeda-beda untuk masing-masing produk. Kalau kopi yang dipanggang itu atau disangrai dia akan menghasilkan struktur seperti itu ya untuk roasted coffee. Kemudian untuk toasted bread ya atau roti panggang. Kemudian yang satu lagi adalah roasted meat untuk produk daging panggang. Kemudian adanya kandungan gula dalam adonan akan mempercepat pengembangan dan berwarna coklat. Jika di dalam formula mengandung lebih dari 4-5% gula, kita dapat mengurangi suhu pemanggangan dibanding apabila gulanya rendah atau sama sekali tanpa gula. Di samping itu, bagian sisi luar akan berwarna terlalu coklat sebelum pemanggangan selesai.
Roti berat 375 gram perlu suhu 246 derajat Celcius untuk mendapat warna coklat dengan waktu 20 hingga 25 menit. Jika roti berat 60 gram akan memerlukan waktu lebih cepat. Nah, saat pemanggangan akan terjadi koagulasi protein, ya. Koagulasi itu artinya dia penggumpalan, ya, dan pati akan tergelatinisasi sempurna karena terkena panas. Air di dalam adonan akan mengalami evaporasi atau penguapan dan roti yang dihasilkan menjadi keras. Jika protein terkoagulasi dan pati tergelatinisasi dalam jumlah cukup, maka semua perubahan cairan adonan akan berhenti dan adonan mulai menjadi pengembangan atau akan terjadi pengembangan ya dengan mulai mengembang adonannya. Jika cara-cara di atas diikuti dengan benar, maka akan dihasilkan roti dengan pengembangan volume sempurna, tekstur dan perisai yang baik serta kenampakan yang baik. Nah, untuk mekanisme pemanggangan ya secara singkatnya, jadi pada saat adonan masuk ke oven akan terjadi peningkatan volume adonan secara cepat ya. Kalian pasti sudah sering membuat kue ya. Nah, seperti kue bolu juga akan mengembang. Nah, kemudian roti-roti ya yang roti basah ya seperti roti manis, roti tawar juga akan mengalami pengembangan ya setelah terjadi pemanggangan. Nah, saat ini enzim amilase menjadi lebih aktif dan terjadi perubahan pati menjadi dekstrin. Adonan menjadi lebih cair sedangkan produksi gas karbon dioksida meningkat. Pada saat suhu mencapai sekitar 76 derajat Celcius, alkohol dibebaskan serta menyebabkan peningkatan tekanan dalam gelembung udara. Sejalan gelatinisasi pati, struktur gluten yang ada pada gandum mengalami kerusakan karena penarikan air oleh pati. Di atas suhu 76 derajat Celcius terjadi penggumpalan gluten yang memberikan struktur kram. Pada akhir pembakaran terjadi pembentukan keras serta aroma. Pembentukan keras terjadi sebagai hasil reaksi Maillard dan karamelisasi gula. Ya. Demikian untuk pertemuan kita kali ini ya. Jadi Bu Rike membahas mengenai tahap-tahap pembuatan roti ya, melanjutkan pertemuan kita pekan lalu dari fermentasi hingga pemanggangan. Ya. Jadi jika kalian nanti ada pertanyaan atau masih ada yang belum paham, silahkan kalian catat dalam buku catatan kalian. Pekan depan kita akan bahas. Ya, baik. Terima kasih atas kehadiran, atas antisipasi kalian selama ini, kemudian perhatian kalian pada mata kuliah yang Bu Rike berikan. Semoga bermanfaat. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.